冰蝉之毒。冰皇护体。魂力很快会耗尽，而日。 走过山水一场梦，那么火，人当作地，冒险的人是否？ Di episode sebelumnya Huo Yuhao tampil memukau dan memenangkan kompetisi setelah seorang diri mengalahkan 7 perwakilan dari Sekte Naga Bumi. Di saat berikutnya setelah melihat penampilan Sekte Roh Kudus, Huo Yuhao merasakan kehadiran senior Mas Yaota. Lanjut cerita, Huo Yuhao mengepalkan tinjunya. Yuhao menjelaskan kalau hilangnya Mas Yaota ada hubungannya dengan Jing Hongchen. Saat itu Jing Hongchen berkunjung ke Akademi Shrek. Setelah itu Akademi tiba-tiba diserang oleh Master Jiwa Jahat. Pada saat yang sama senior Mas Yaota juga ikut menghilang. Yuhao menegaskan bahwa Mas Yaota dan Tang Ya telah ditangkap oleh mereka. Babak penyisihan pertama berlangsung selama 4 hari penuh. Setelah 4 hari berlalu, putaran kedua akhirnya dimulai. Di putaran kedua ini, tim yang akan tampil pertama adalah Akademi Shrek melawan Sekte Armor Surgawi. Anggota pertama dari kedua tim segera memasuki panggung kompetisi. Diperlihatkan peserta pertama dari Sekte Armor Surgawi memasuki arena. Sementara itu peserta pertama yang dikirim Akademi Shrek adalah Dai Huabin. Ketika wasit memulai pertarungan, Dai Huabin segera melepas jiwa beladiri macam putih dan dengan cepat melesat ke arah lawannya. Pemuda dari Sekte Armor Surgawi yang bernama Han Yu juga melepaskan jiwa bela dirinya. Sepotong logam hitam pekat terbang keluar dari tubuhnya membentuk perisai. Bentrokan terjadi. Dai Huabin menunjukkan betapa kuatnya dirinya. Dia mengayunkan tinjunya dan berhasil memukul mundur Han Yu. Cakar harimau Dai Huabin bahkan meninggalkan bekas luka di perisai Han Yu. Tidak sampai di situ, setelah memukul mundur Han Yu, Dai Huabin langsung merilis teknik jiwa keduanya. Gelombang cahaya putih keluar dari mulut harimau yang dengan cepat menghantam Han Yu menyebabkan armor di tubuh Han Yu hancur berantakan. Dai Huabin terus menyerang ke depan dan menghantam dada Han Yu. Seteguk darah segar dimuntahkan dari tenggorokan Han Yu sebelum pada akhirnya dia jatuh pingsan. Melihat ini, bibir Huo Yuhao bergerak sedikit. Huo Yuhao menyimpulkan kalau kemampuan tempur Dai Huabin telah sangat meningkat. Meskipun gaya bertarungnya sangat sederhana dan keras, Dai Huabin jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia juga dapat dengan tepat menggunakan transformasi Vajra Macan Putih. Wang Donger mengangguk setuju dan berkata kalau ini hal yang baik. Wang Qiwer telah membawa perubahan besar pada mereka. Singkatnya pertarungan terus berlanjut. Peserta kedua dari Sekte Armor Surgawi memasuki arena. Dai Huabin menggunakan domain dan transformasi Vajra Harimau Putih untuk mengalahkan peserta kedua. Ketika peserta ketiga dari Sekte Armor Surgawi memasuki arena, Dai Huabin mengakui kekalahannya dan meninggalkan panggung sebelum dia bertarung. Sebagai gantinya, Wu Feng melangkah maju memasuki arena. Saat wasit memulai pertarungan, mata Wu Feng memancarkan kilatan cahaya. Sisik naga yang terbakar mulai muncul di sekujur tubuhnya. Ketika dia melompat keluar, udara di sekitarnya mulai membentuk riak udara panas. Anggota ketiga dari Sekte Armor Surgawi melepaskan 2 keterampilan jiwa pada saat yang sama. Armor api meteoriknya dikirim terbang menuju Wu Feng. Wu Feng meraung seperti naga. Tubuhnya tampak sedikit terdistorsi ketika dia menghindari serangan armor api meteor yang terbang ke arahnya. Gerakan menghindar Wu Feng persis sama dengan gerakan Wang Qiwer. Huo Yuhao mengalihkan perhatiannya ke Wang Qiwer yang berada di ruang tunggu. Karena Wang Qiwer dan Wu Feng memiliki jiwa bela diri tipe naga, Wang Qiwer pasti telah mengajari banyak hal kepada Wu Feng. Kembali ke arena kompetisi, Wu Feng sekali lagi mengeluarkan raungan naga. Kecepatannya melonjak saat dia melesat ke arah lawannya. Pemuda dari Sekte Armor Surgawi tanpa ragu melepaskan keterampilan jiwa keempat. Jarum Armor Surgawi melesat ke arah Wu Feng. Wu Feng menyemburkan api dari mulutnya dan memblokir jarum Armor Surgawi. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketiganya perlahan bersinar. Ruang di sekitar Wu Feng mulai terdistorsi membentuk bola cahaya merah tua yang dengan cepat menghantam pemuda dari Sekte Armor Surgawi hingga ia tidak bisa bergerak. Dengan begitu Akademi Shrek sekali lagi memenangkan pertarungan. Setelah Wu Feng berhasil memenangkan pertandingan, peserta selanjutnya dari perwakilan Sekte Armor Surgawi adalah leluhur jiwa dengan 4 cincin. Singkatnya setelah beberapa pertukaran, Wu Feng sekali lagi mengakhiri pertarungan dengan kemenangan yang luar biasa. Sama seperti Dai Huabin, Wu Feng mengakui kekalahan dan meninggalkan arena setelah dia memenangkan 2 putaran berturut-turut. Peserta ketiga dari Akademi Shrek adalah Xie Huanyu. Sama seperti Dai Huabin dan Wu Feng, Xie Huanyu juga mengumumkan kekalahannya setelah memenangkan 2 putaran berturut-turut.
Akademi Shrek kalah 3 putaran, sedangkan 6 anggota dari Sekte Armor Surgawi telah dieliminasi. Peserta terakhir yang tersisa dari Sekte Armor Surgawi memandang tim Akademi Shrek dan mengakui kekalahannya untuk babak penyisihan individu. Daripada kalah lagi, lebih baik bagi mereka untuk mempertaruhkan segalanya selama putaran tim. Beberapa anggota yang bersaing dari Sekte Armor Surgawi telah terluka dari babak sebelumnya, tetapi mereka masih bisa bersaing di babak tim. Babak eliminasi individu telah berakhir. Akademi Shrek memiliki 4 poin, sedangkan Sekte Armor Surgawi memiliki 0 poin. Setelah istirahat 2 menit, putaran tim akan dilakukan. Kedua belah pihak segera memasuki arena kompetisi. Sedikit penjelasan bahwa untuk bisa berhasil lolos ke putaran selanjutnya, setiap tim harus mengumpulkan total 12 poin seperti yang telah dilakukan Huo Yuhao di hari sebelumnya. Dikarenakan Akademi Shrek hanya memiliki 4 poin, oleh karena itu mereka masih harus lanjut dalam pertarungan tim. Kembali ke arena kompetisi, anggota tim dari kedua belah pihak segera membentuk formasi pertarungan mereka. Setelah wasit memulai pertandingan, 7 anggota Akademi Shrek bergerak secara bersamaan. Wang Qiwer mengangkat tangan kanannya, 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 cincin jiwa hitam bangkit dari kakinya. Sementara itu di sisi Sekte Armor Surgawi, 7 anggota tim secara bersamaan merilis jiwa bela diri mereka. Cincin jiwa keempat dari para murid Sekte Armor Surgawi dirilis secara bersamaan. 7 perisai berkumpul bersama membentuk perisai besar. Setelah melihat keterampilan fusi 7 orang dari Sekte Armor Surgawi, Wang Qiwer segera merilis cincin jiwa pertama dan keduanya. Lapisan cahaya terang tiba-tiba bersinar dari tubuhnya memancarkan aura binatang buas menyebabkan seluruh anggota Sekte Armor Surgawi merasakan aura penindasan. Han Jian yang merupakan kapten tim Sekte Armor Surgawi segera melepaskan keterampilan jiwanya. Sinar cahaya merah segera ditembakkan ke arah Wang Qiwer. Dihadapkan dengan serangan dari Sekte Armor Surgawi, garis cahaya keemasan menyala di depan Wang Qiwer saat dia mengeluarkan raungan naga. Di saat berikutnya Wang Qiwer menginjak lantai dengan kaki kanannya, tombak naga emas berubah menjadi bola cahaya keemasan yang menahan serangan dari Sekte Armor Surgawi. 2 orang lainnya dari tim Shrek juga melepaskan keterampilan jiwa mereka. Ning Tian segera merilis jiwa bela diri pagoda harta karun miliknya. 3 keterampilan secara bersamaan digunakan untuk mensupport Wang Qiwer. Cincin jiwa ketiga Wang Qiwer menyala, cahaya keemasan berkumpul di tangan kanannya dan berubah menjadi kepala naga emas. Wang Qiwer melepaskan serangannya dan memecahkan perisai besar menjadi 7 bagian. Di saat berikutnya tangan kanan Wang Qiwer meraih tombak naga emasnya. 7 bagian perisai yang sebelumnya telah dipecahkan langsung dihancur secara paksa. 7 murid Sekte Armor Surgawi berteriak menyedihkan. Mereka terluka parah ketika jiwa bela diri mereka dihancurkan. Pertarungan babak penyisihan kedua telah berakhir dengan kemenangan Akademi Shrek. Penampilan Wang Qiwer menyebabkan semua tim lainnya menjadi suram. Setelah pertandingan Akademi Shrek melawan Sekte Armor Surgawi, turnamen terus berlanjut. Setiap tim memberikan yang terbaik. Terlihat ada begitu banyak korban di babak eliminasi kedua ini. Bau darah yang keluar dari panggung arena juga tumbuh semakin kuat. Huo Yuhao dan yang lainnya tidak lanjut menonton kompetisi. Mereka memutuskan untuk kembali ke kamar mereka dan beristirahat. Di malam harinya, Huo Yuhao memanggil teman satu timnya ke kamarnya untuk mendiskusikan strategi yang akan mereka gunakan pada penampilan selanjutnya. Setelah berdiskusi beberapa saat, mereka semua segera kembali ke kamar masing-masing. Di hari selanjutnya, 32 tim yang telah maju ke babak round robin dibagi menjadi 4 grup. 2 tim teratas dari setiap grup akan maju ke perempat final. Sekte Tang, Akademi Shrek dan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon diatur dalam grup yang sama. Di podium utama, Su Tianran tersenyum ketika dia berbicara mengatakan kalau pertandingan pertama hari ini antara tim Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon melawan Sekte Tang akan cukup menarik. Ketika wasit memasuki panggung kompetisi, dia segera menjelaskan bagaimana aturan pada ronde round robin kali ini. Setelah itu wasit segera memanggil 2 tim yang akan tampil pertama. Sekte Tang dan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon segera memasuki ruang tunggu. Diperlihatkan peserta pertama yang tampil dari Sekte Tang adalah Wang Donger. Ketika wasit memulai pertandingan, lapisan cahaya biru mulai menyebar dari tubuh Wang Donger. Sayap Dewi Kupu-Kupu segera muncul di punggungnya. Sementara itu di sisi lain, Sising yang merupakan perwakilan pertama Akademi Teknik Sun Moon menggunakan alat jiwanya dan terbang di udara. Pada saat berikutnya, peledak kelas 4 segera melesat ke arah Wang Donger. Wang Donger menatap Sising dengan acuh tak acuh saat dia mengepakkan sayapnya. Cincin jiwa kedua Wang Donger segera dirilis, bola cahaya segera bertabrakan dengan peledak yang melesat ke arahnya.
Ledakan yang intens segera terdengar ketika dua serangan saling bertabrakan. Ketika ledakan terjadi, sebuah meriam kelas 6 muncul di bahu Sising dan sinar merah sekali lagi melesat ke arah Wang Donger. Wang Donger merasakan tekanan besar datang ke arahnya. Wang Donger membentangkan sayapnya dan cincin jiwa kelimanya menyala. Seluruh tubuh Wang Donger ditutupi oleh riak emas. Wang Donger mengulurkan tangannya dan menahan bola meriam menggunakan tangannya. Sesaat kemudian bola meriam itu diperkuat dengan cahaya keemasan sebelum pada akhirnya dipantulkan kembali ke arah Sising menyebabkan Sising terluka parah dan tidak dapat melanjutkan pertarungan. Seluruh arena bersorak tak percaya, bahkan Su Tianran yang berada di podium utama juga ikut terkejut melihat bahwa Wang Donger dapat menahan serangan alat jiwa kelas 6 dengan tangannya. Setelah kekalahan Sising, peserta kedua dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon adalah Zhou Xinghao. Ketika wasit memulai pertandingan, Zhou Xinghao mengangkat kedua tangannya ke udara, bola cahaya hitam mulai bersinar dan roda logam muncul di tangannya sebelum pada akhirnya dilemparkan ke depan. Menghadapi serangan Zhou Xinghao, cincin jiwa kedua Wang Donger segera menyala dan cahaya Dewi Kupu-Kupu menghujani Zhou Xinghao seperti meteor. Segera benteng pertahanan alat jiwa Zhou Xinghao dengan cepat dikeluarkan memblokir hujan meteor Wang Donger. Wang Donger mendarat di tanah, sayap Dewi Kupu-Kupu Wang Donger mulai bersinar dan berubah menjadi dua bilah cahaya yang menebas ke arah Zhou Xinghao. Benteng pelindung jiwa Zhou Xinghao bergetar di bawah gempuran habis-habisan dari Wang Donger. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Zhou Xinghao. Tidak peduli seberapa keras logam benteng pertahannya, itu tidak akan bisa bertahan terlalu lama di bawah serangan Kaisar Jiwa. Pada saat berikutnya ketika pertahanan Zhou Xinghao perlahan retak dan hampir binasa di tangan Wang Donger, teriakan nyaring segera merobek udara. Lapisan cahaya perak mendorong Wang Donger pergi. Wasit berdiri di depan Zhou Xinghao dan berusaha melindunginya. Tatapan marah muncul di mata Wang Donger saat dia berseru bertanya apa yang wasit lakukan. Wasit menurunkan suaranya dan berbicara kalau Zhou Xinghao sudah tidak memiliki kemampuan untuk melawan balik. Wasit memutuskan bahwa Sekte Tang telah menang di babak ini. Wang Donger secara bertahap mulai tenang. Dia mendengus tanpa perasaan saat dia memegang botol susu dan berjalan kembali ke pusat arena. Saat Wang Donger berjalan pergi, Zhou Xinghao meraung histeris mengatakan kalau ia belum kalah. Tubuhnya melengkung ke belakang dan 8 meriam perak bersinar di dadanya. 8 sinar perak segera ditembakkan ke arah Wang Donger dengan kecepatan seperti kilat. Wang Donger tidak menyangka Zhou Xinghao akan melancarkan serangan terhadapnya ketika wasit memutuskan hasil putaran ini. Sementara itu melihat Zhou Xinghao melancarkan serangan dari belakang, wasit tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Suara dingin Huo Yuhao tiba-tiba terdengar, segala sesuatu membeku seolah-olah waktu berhenti. Sinar cahaya keemasan turun dari langit dan secara brutal menghantam langsung ke tubuh Zhou Xinghao. Pada saat berikutnya proyeksi tubuh spiritual Yuhao muncul dan membanting Zhou Xinghao hingga seluruh tubuhnya dipenuhi darah, bahkan menyebabkan jiwa Zhou Xinghao rusak. Waktu kembali normal, wajah Jing Hongchen dipenuhi keterkejutan ketika dia berdiri di mimbar. Xiang Hongchen dan Meng Hongchen segera melompat memasuki arena kompetisi. Tim dari Sekte Tang juga tidak tinggal diam. Seluruh tim segera memasuki arena kompetisi dan melindungi Wang Donger. He Caito melepaskan benteng alat jiwanya. 16 meriam panah ilahi Zuge muncul di sekelilingnya. Suara yang memekakkan telinga terdengar. Sosok manusia turun dari langit dan mendarat tepat di sebelah wasit. Orang ini mengangkat tangannya dan cahaya hijau secara paksa memisahkan kedua belah pihak yang hendak baku hantam. Pria tua itu berbalik dan menamparkan wasit hingga terjatuh ke tanah. Sesaat kemudian lelaki tua itu bergumam mengatakan, "Semuanya, tenangkan dirimu, nama saya Zheng San dan saya ketua juri turnamen ini. Siapapun yang berani melakukan langkah lain akan segera didiskualifikasi dari turnamen." Sudut mulut Xiao Hongchen bergerak. Dia secara alami mengenali Zheng San. Zheng San adalah insinyur jiwa kelas 9 yang sangat kuat. Namun Zheng San tidak memiliki hubungan yang baik dengan kakeknya. Di sisi lain, Zheng San merupakan sosok penting bagi aula konsekrasi kekaisaran. Xiao Hongchen mengangkat tangannya dan tim kekaisaran Sun Moon dengan enggan menarik alat jiwa mereka. Jiang Nanan membantu Wang Donger berdiri dan menanyakan bagaimana kondisinya. Wang Donger menjawab kalau ia baik-baik saja dan hanya merasa sedikit kesakitan. Ji Juechen mendorong kursi roda Huo Yuhao memasuki arena kompetisi. Huo Yuhao berbicara dengan dingin mengatakan, "Ketua Hakim Zhang, kami membutuhkan penjelasan." Zheng Zan mengatakan kalau ini semua terjadi karena wasit yang tidak kompeten. Zhou Xinghao telah menyerang Wang Dong setelah pertarungan selesai. Namun Zhou Xinghao juga telah membayar dengan nyawanya, oleh karena itu masalah ini dianggap telah diselesaikan.
Penatua Zheng juga memberi Wang Dong 15 menit untuk istirahat sebelum kompetisi berlanjut, sementara wasit yang bertugas sebelumnya akan dibebas tugaskan. Penatua Zheng Zhan secara pribadi akan mengawasi pertandingan sampai akhir. Yu Hao dan yang lainnya segera kembali ke kursi tunggu. Di ruang tunggu, Yu Hao memutuskan agar Wang Donger menyerah di putaran ketiga ini. Selanjutnya peserta kedua dari Sekte Tang yang akan tampil adalah He Caito. He Caito bergumam mengatakan kalau ia akan memecahkan kepala anggota Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon. 15 menit berlalu dan Wang Donger tidak melanjutkan pertempuran. Peserta berikutnya dari Akademi Sun Moon melangkah memasuki panggung kompetisi. Ketika wasit memulai pertandingan, He Caito berbalik dan menatap lawannya. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya dan bersiap menyerang. Sementara itu pendorong jiwa Xiaoping diaktifkan saat ia melesat ke arah He Caito. 3 cincin jiwa menyala satu demi satu dan tombak panjang muncul di tangan Xiaoping. He Caito mengangkat tangan kanannya dan 18 meriam muncul di belakangnya. Pada saat berikutnya cahaya ungu mulai bersinar dan kilatan yang mengejutkan seluruh penonton melesat ke arah Xiaoping. Tekanan yang sangat menakutkan membawa bahaya bagi Xiaoping. Dia segera mengaktifkan pendorong jiwanya dan mencoba menghindari serangan He Caito. Secercah cahaya dingin berkedip di mata He Caito. He Caito sekali lagi mengeluarkan alat jiwa kelas 7-nya dan dengan kejam menembak ke arah Xiaoping. Ketika sinar cahaya merah keemasan dengan cepat menghantam dada Xiaoping, Xiaoping terpental sejauh 10 kaki. Penatua Zheng Zhan segera menangkap Xiaoping secepat yang ia bisa. Namun Zheng Zhan menyadari bahwa nyawa Xiaoping tidak terselamatkan. Mata Xiaoping penuh dengan keputusasaan ketika dia mengeluarkan darah dari sudut mulutnya sebelum pada akhirnya dia meninggal. Penonton meledak menjadi kehebohan ketika Zheng Zhan mengumumkan kematian Xiaoping. Dalam 3 putar, 3 peserta dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon telah wafat. Mata Huo Yuhao menunjukkan ekspresi keterkejutan setelah menyadari betapa ganasnya senior keduanya ini ketika ia sedang marah.